Nabi Nuh digelar ulul azmi. Betul. Tapi ada di antara bapak-bapak yang dapat istri pas apes, Ustaz apes. Emang punya istri itu udah cerewet, bau kelek, juga kentut lagi. Bisa dipahami Pak? Jadi saya tidak tahu direktur bapak, ya begitu orangnya. Sistem di Multistrada, ya begini adanya. Pertanyaannya, sikap bapak-bapak lah yang menentukan nasib bapak. Silahkan, yang bagian ngomongin silahkan, yang bagian mengeluh silahkan, yang bagian tidak setuju silahkan. Tidak pernah ketuker yang namanya nasib. Tidak pernah. Nih Pak, dempet-dempetan di masjid. Misal nih di masjid dempet-dempetan. Yang satu doa, ya Allah, juragan kambing. Kambing ya Allah, kambing. Yang satu anak muda, jodoh ya Allah. Apa Allah bingung? Mana yang minta kambing tadi? Pas tuh Pak. Sama Pak di Multistrada. Maka saya yakin, andai nanti ada waktu, ada umur, saya bisa silaturahmi 2-3 tahun depan. Ini beda nih nasib kita nih. Beda Pak. Dari cara duduk aja udah membedakan nasib bapak. Gak usah dirubah ya. Mana langsung dirubah. Subhanallah. Bisa dipahami paparan saya? Oke, ulangi ya. Ya belakang. Tadi masalah. Oke, yang itu. Yang menjadi masalah bukan masalah. Aduh, ini kepanjangan nih kan. Yang menjadi masalah bukan masalahnya, tapi sikap kita. Yang itu, yang paradigma aja. Allah ingat, hadis Nabi. Saya mau tanya nih, kenapa Pak sikap orang jadi beda-beda Pak? Ada yang positif, ada yang negatif. Betul tidak? Ada yang semangat, ada yang malas-malasan. Ada yang sukses, ada yang gagal. Kenapa bisa beda-beda begitu? Nih, maaf ya, saya bawakan hadis Nabi Muhammad. Ala inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza soluha soluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini bagus, bagus seluruh tubuhnya. Wa idza fasada fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb. Segumpal daging ini yang disebut hati kita. Bila hati kian bersih, berpikir pun selalu jernih, semangat hidupkan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Sama-sama. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Ini maaf ya, sound systemnya jelek nih ya. Biasanya suara saya itu bagus Pak. sorry Pak. Hati Pak, tergantung hatinya Pak. Nabi Isa dicaci maki, dihina. Hebatnya jawaban Nabi Isa begini Pak pada orang yang menghinanya. Ya Allah, sayangi, rahmati dan ampuni dia. Muridnya kan pada protes tuh Pak. Guru engkau kan dihina, kenapa dibalas dengan doa yang bagus? Hai muridku, orang hanya memberikan apa yang dimiliki di hatinya. Di hati saya nih gak ada cacian. Di hati saya gak punya stok hinaan. Yang saya punya cinta, kasih dan doa untuk sesama manusia. Ini yang diberikan. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Kalau teko isinya teh, keluarnya apa? Teh. Kalau teko isinya kopi, keluarnya apa? Nabi Muhammad pernah dihina tidak Pak? Pernah tidak hinaannya dibalas dengan hina? Semua dibalas dengan kemuliaan. Apa sebabnya? Isi hati Nabi Muhammad mulia. Coba Kang Hasan sini. Tulisannya mau benar. Oke, ini isinya apa Pak? Jawabannya gini. Lihat apa yang keluar dari isi teko. Apa isi teko ini? Lihat apa yang keluar. Apa isi teko ini? Lihat apa yang keluar.
Pasti dalamnya kopi susu, keluarnya kopi susu. Saya juga nggak tahu. Oke, ini isinya apa, Pak? Ya, keluar. Coba ya. Oh, pasti dalamnya susu, keluarnya. Yuk, lihat ini apa nih, Pak? Belum tahu. Apa udah diajarin? Apa? Nah, Jamu. bukan, Pak, comberan. Tuh. Ya, Apa ini? selokan. Coba. Air sampah. Kenapa? Isinya sampah. Isinya comberan. Keluarnya air comberan, air selokan. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Orang-orang mulia dihina, bagus aja. Kenapa, Pak? Isinya hatinya mulia. Beda dengan kita-kita nih, Pak, bapak-bapak. Baik, kamu kayak monyet, kurang ajar. Kamu kayak kambing. Karena dua-duanya isi hatinya kebun binatang. Monyet, ada ayam. Betul tidak? Makanya keluarnya binatang. Keluar dari sana tenanglah, Bu. Ibu banyak omong. Alhamdulillah, terima kasih. Bu, kok dia mau banyak omong gak marah sih, Bu? Alhamdulillah, Pak, dia taunya saya banyak omong saja. Padahal tahu tidak sesungguhnya saya banyak utang. Saya banyak dosa. Betul, Pak. Iya kan? Bapak monyet lu. Alhamdulillah. Rasa kayak monyet. Gak usah marah. Oh, makasih. Pak, kok gak marah? Oh, kalau saya kayak monyet berarti saya manusia, Pak. Kan begitu. Justru kita tersinggung. Kayak manusia lo. Kita nih nggak proporsional, Pak. Nggak proporsional. Sehingga Masya Allah. Pulang dari sana tenang, Pak. Karena orang nih hatinya. Mata mah hanya pasukan, Pak. Ingin tahu isi hati Bapak sekalian? Ingin tahu isi hati kita masing-masing tidak? Lihat respon kita. Nanti dia respon-respon spontan. Kalau sekarang nggak ketahuan, Pak, walaupun ngantuk. Walaupun lapar, tadi malam lihat yang juga tahan. Nanti isi hati Bapak ketahuan nanti tuh lagi ngerokok, lagi kamu berlima, ngobrol sebelah buang angin. Oh, ini bau karbit makanya pupuk ya. Ini egois. Ya gitu tuh, Pak. Respon kita yang egois itu isi hati kita. Memang beda, Ustaz, beda. Seorang ulama, Pak, kiai lagi majelis begini, santrinya buang angin. Oh, kiai ini malah alhamdulillah. Kenapa kiai alhamdulillah? Alhamdulillah telinga saya tidak tuli. Hebatnya, betul tidak? Nah, kalau telinga tuli benar tidak? Sedot. Alhamdulillah. Kenapa, Mbak, disedot begitu? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih, Pak Ustaz, baunya nggak ada apa-apanya dengan punya saya. Ingat punya sendiri, Pak. Kita kan egois, Pak, orang ini. Kamu gosok, Pak. Belum kecil, Pak. Tapi giliran kita yang buang. Selamat menikmati ya. Sampai disebut. Dan orang Indonesia ini orang yang aneh, Pak. Apa anehnya? Kalau ada yang buang angin, sudah tahu bau, dicium, dicari, Pak, disedot. Siapa nih yang bau? Siapa nih? Udah tahu bau, dicari tuh. Siapa nih yang bau? Jangan nyari-nyari yang buang angin lah, Pak. Satu, kayak tidak ada kerjaan. Tuh. Yang kedua, nggak dapat hadiah, kalaupun dapat. Dan yang ketiga, paling susah tuh cari yang buang angin. Apa sebabnya? Karena yang buangnya ikut nyari, Pak. Siapa nih? Dia yang buang, Pak. Subhanallah. Oke, saya lanjutkan ya, Pak ya. Hati itu apa? Coba dengar. Nah, ini Pak. Yang bawah tuh, Pak. Kekuatan rohani yang mampu mengendalikan perilaku kita. Coba baca sama-sama. Kekuatan rohani yang mampu mengendalikan perilaku. Jadi, Pak, bangsa ini babak belur bukan orang bodoh. Bangsa ini babak belur bukan karena orang yang sakit fisiknya. Bangsa ini babak belur justru oleh orang yang sehat fisiknya, cerdas akalnya, sakit hati nuraninya. Di Bandung ada seorang ibu tega membunuh hidup-hidup 3 orang anaknya. Saya itu nggak
kuat Pak, lihat adegannya tuh nggak selesai saya. Nggak mau. Dibekap pakai bantal Pak. Bapak kebayang seorang anak yang mencari nafas, celeket. Hatinya. Di Makassar ada seorang suami membakar istrinya yang baru melahirkan 3 bulan. Ketika diajak hubungan suami istri menolak dengan alasan masih lelah bang, masih capek. Nggak tanggung-tanggung disiram pakai bensin. Tidak hanya istrinya, dengan bayi-bayi. Dan dibakar. Subhanallah. Kenapa? Ini multistrada nih. Fisik bangunan boleh bagus, luas tanah boleh lebar, orangnya berpenyakit hati, ini hancur nih. Sebaliknya, sesederhana apapun multistrada, seterbatas apapun perusahaan, hatinya bercahaya, Tuhan hadir di tempat ini. Allah bimbing tempat ini. Pak, orang sakit mata nggak terlalu berbahaya. Pernah orang sakit mata melukai orang lain? Pernah orang sakit gigi menggigit orang lain? Pernah orang sakit kaki menendang orang lain? Enggak. Mereka yang sakit begitu memang nggak bahaya. Justru yang sakit ini. Orang jahat, bodoh, nggak terlalu berbahaya Pak. Maling ayam, ayamnya selamat, dianya ketangkep. Loh. Mau merampok jam 3, tidurnya kesiangan, nggak jadi Pak. Justru Pak yang pinter pantang mengeluh. Nah ini yang bahaya, korupsi, pantang menyerah Pak. Tekun korupsi. Jadi kadang saya Pak, Masya Allah, ada yang perlu diluruskan pendidikan bangsa. Kreatif saja, belum tentu beres. Justru yang korupsi itu yang kreatif Pak. Ya tidak? Yang kreatif kalau nggak dibarengi dengan manajemen kolbu belum tentu bagus kreatifnya. Nyontek kreatif tidak? Nyontek kreatif tidak? Orang nggak kreatif mah nggak bisa nyontek Pak. Subhanallah. Nah inilah masalah kita, termasuk masalah di kita nih Pak. Ada 2 orang suami istri sibuk bekerja Pak. Long. Lepas nih anaknya 3 tahun perempuan. Dadah ayah, dadah ibu. Ya, angkat sama pembantu balik lagi. Lagi pulang nih Pak, anak nemukan paku Pak. Anak 2,5 tahun nggak ngerti paku Pak. Dan paku ini kemudian dia, pembantu kan mencuci biasa. Dia coret gambar mobil Mercy warna hitam. Setengah jam bibi mendengar. Suara apa itu? Dek, adek, ya Bi, di mana sayang? Garasi. Lagi apa sayang? Gambar Bi. Sini mau lihat gak gambar Dede? Wow, lari pembantu. Gitu dilihat per mobil Mercy yang miliaran itu udah coretan. Aduh, ayahmu pasti marah. Ini kan mobil kesayangan orang tua. Tapi bibi masih punya hati. Asal kamu anak-anak, ya Allah, nggak ngerti. Tuh, pembantu memang merendah pendidikan, masih punya hati Pak. Dasar anak-anak. Cuma dipeluk aja. Sorenya dasar anak-anak nggak ngerti Pak. Ayah sini ayah, Dede punya gambar ya, Dede punya gambar sini ya. Begitu diajak Pak. Orang tua ini sudah cinta dunia, lupa dengan realita yang ada. Begitu dia Mercy penuh baretan, bukannya pujian pada anaknya. Kurang ajar. Ambil sapu, dipepek tangan anak Pak. Ini kan mobil miliar, ini kan mahal, ini jutaan tuh. Ya Allah Pak, orang tua lagi marah 2 kali lipat tenaganya Pak. Anak kecil tulangnya masih ini. Ampun ayah, ampun, kenapa tangan Dede dipukul ya? Kenapa tangan Dede dipukul ya? Istrinya diem aja Bu, seolah-olah menyetujui perbuatan suaminya. Pembantu nggak kuat Pak. Udah Tuhan ya Allah, dia masih anak-anak, dia nggak ngerti Tuhan. Nggak, dia tahu rasa. Cukup. Selesai cerita di sini belum? Dia anak diseret ke dalam rumah, diambillah oleh sang bapak mistar dari besi Pak. Kebayang ya? Mistar apa tuh bahasa Karawang? Penggaris yang dari besi. Dipepek pakai itu Pak. Cepu. Oh. Ketika darah mulai memuncrat, sang bibi bertindak di luar kesadaran. Dalam artian timbul keberanian.
dipeluk tangan anak, ditangkis penggaris Pak, dibawa lari ke kamar pembantu. Namun anak sudah dalam keadaan berdarah. Besoknya Pak, ini anak panas badannya, infeksi rupanya. Tuhan, tolong Dede dibawa ke dokter Tuhan, badannya memanas Tuhan. Apa jawab sang ayah yang sudah cinta dunia hati? Kasih aja obat penurun panas gitu, biar dia tahu rasa. 3 hari kemudian melepuh. Kebayang yang melepuh itu ya, membiru. Tuhan, si Dede badannya, tangannya melepuh, membengkak, tolong Pak. Udah bilang, kasih aja obat penurun panas, nanti jauh kempes. Subhanallah. Ini Pak, kalau orang sudah cinta dunia tuh, kalau setan udah menguasai hati itu begitu. 6 hari Pak, ditarik kaki sang bapak ini, tolong Tuhan, si Dede sekarang menggigil panas dingin dan tangannya sudah membiru melepuh. Karena ditarik tangannya nggak bisa, tarik kakinya nggak bisa bergerak, lari ke kamar pembantu. Kaget Pak, anaknya begini Pak, maafin Dede ya, dan gitu tuh Pak. Datang ke dokter kaget, Masya Allah, diapakan tangan ini Tuhan. 3 hari dirawat. Hari keempat, dokter manggil, Tuan, Nyonya, ini anak perempuan Tuan, pengen tetap hidup. Ya tentu Dok, dia satu-satunya anak perempuan saya Dok, tolong Dok. Baik, saya akan nolong. Maaf, tanda tangani surat ini. Tanda tangan apa Dok? Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan hidup anak perempuan Tuan, 2 tangannya harus diamputasi. Dok, ada cara lain tidak Dok? Tidak ada. Sebelum infeksinya menjalar ke seluruh tubuh, dia harus dipotong. Sambil berlinang air mata tuh Pak, dipotong tangannya, dibungkus ke kain putih. Begitu udah siuman sehari kemudian, anak mah ceria Pak. Ayah, Mama. Nah, begitu dibuka kain putihnya, Ayah, tangan Dede mana ya? Dede janji mau salaman sama Ayah. Dede janji mau tidak gambar lagi mobil Ayah. Mama, tangan Dede kembalikan Ma, Dede mau minta maaf. Apa jawaban orang tua Pak? Hanya derayan air mata. Karena dia menyaksikan anaknya menjadi gadis yang buntung tangannya, anak gadisnya menjadi orang yang cacat seumur hidupnya. Subhanallah. Padahal ketika ditanya Pak, buat apa sibuk siang malam bekerja? Buat bahagiakan putri saya Pak. Buat apa mobil Mercy yang bagus itu? Buat membahagiakan putri saya. Putrimu hari ini menderita seumur hidupnya. Buat siapa cerita ini? Allah hadirkan buat karyawan Multistrada. Nih kita nih, alasan kerja, ketemu anak bagian lelah, ketemu anak bagian marah, ketemu istri bagian capek. Terus apa-apaan? Pak, istri kita, anak kita punya hati Pak. Dan makanan hati itu demi Allah, bukan uang. Makanan hati kasih sayang, makanan hati sentuhan, kelembutan. Kita temu anak bagian lelah, capek, berangkat masih tidur, pulang sudah tidur. Halo? Lagi pada mikirin apa nih kamu? Saya kan mikirin anak masing-masing nih ya. Iya Ustaz, baru saja kemarin saya ajar tuh anak. Kesel begini. Sebelum terlambat nih Pak, Allah hadirkan, betul tidak? Belum terlambat bos, jangan salah. Setan ada tepuk tangan tuh, udah anak buntung. Setan mau tepuk tangan kalau kita udah cerai. Setan pas seneng kalau kita nggak akur tuh dengan temen, dengan sejawat, dengan kantor.